Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab bersama saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, pada program Ngulik Alkitab episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 diberi judul Pilihan Yesus Sang Mesias. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita untuk mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya buat kehidupan kita sehari-hari, dan saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk mengulik teks Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 kita ditolong oleh narasumber yaitu Pendeta Cordelia Gunawan, Ketua Umum BPM-SW GKI SW Jawa Barat. Salam jumpa kembali Ibu Pendeta. Jumpa kembali Bu Santi. Di tengah kesibukan Ibu Pendeta Cordelia Gunawan sebagai Ketua Umum BPM-SW GKI Jabar, terima kasih nih untuk kehadiran, boleh menolong kita bersama-sama dalam program Ngulik Alkitab ini, mengulik Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 diberi judul Pilihan Yesus Sang Mesias. Baik Ibu Pendeta, sebelum kita mulai kita berdoa, silakan Ibu Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas limpah ruah rahmat Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan kerinduan untuk semakin hari semakin memahami tentang Engkau melalui Alkitab. Kiranya kerinduan itu boleh sungguh-sungguh terpenuhi saat kami saat ini diberikan kesempatan untuk kembali membaca, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami jauh dari sempurna, tapi kami ingin semakin dekat dengan Tuhan, ingin semakin memahami Tuhan. Dan biarlah saat kami belajar untuk memahami, dalam pemahaman itu kami boleh menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab atas kehidupan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan perlengkapi hamba dan Pendeta Santi, sehingga apa yang akan kami ulas bersama-sama, yang akan kami renungkan juga bersama-sama boleh menjadi sesuatu yang membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan dan memohon Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan atas kami, menemani kami saat kami mempelajari sebagian dari firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baiklah, saya membaca Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 diberi judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfats di Bukit Zaitun, ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban." Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Baiklah, Bu Pendeta, ini kan diberi judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Bolehkah memberikan gambaran ini kepada kita semua, pada para sahabat, apa ya latar belakang dari kisah Yesus dielu-elukan di Yerusalem? Iya, jadi
kisah ini sebenarnya kalau kita baca langsung mengingatkan pada apa tuh, Bu Santi? Minggu Palma ya. Minggu Palma. Iya. Jadi memang kisah Yesus dielu-elukan di Yerusalem ini merupakan titik berangkat dari kisah sengsara Yesus. Jadi kan biasanya Minggu Palma itu kan minggu terakhir sebelum Kamis Putih. Iya, sebelum Kamis Putih gitu ya. Jadi memang benar-benar ini Yesus masuk Yerusalem, ini awal mula Yesus akan memulai karya, mau bilang karya yang spektakuler, ini karya sengsara gitu ya. Jadi Yesus akan memulai penderitaan, sebuah kisah sengsara. Dia akan menuju perjalanan yang menuju penyalipan, kematian, kebangkitan, pengkhianatan gitu ya. Pokoknya ini akan masuk babak heboh lah gitu. Nah, ini titik berangkatnya. Jadi kisah ini sebenarnya sekali lagi sebuah kisah dari rangkaian Pekan Suci yang sebenarnya akan sama-sama kita peringati tuh setiap kali gitu ya. Tapi juga menarik bahwa judulnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dielu-elukan kan kayaknya gitu ya. Tapi sebenarnya dielu-elukan karena mau masuk penderitaan gitu ya. Ini jadi bingung jadi ironis dan menyedihkan. Tapi memang ini titiknya nih. Jadi Yesus dielu-elukan, tapi dielu-elukan untuk masuk dalam sebuah karya Mesias, penyelamatan. Tapi ternyata dia masuk dalam sebuah itu perjalanan penyalipan, kematian gitu ya, dan juga tentu kebangkitan. Lalu kemudian ini tentang ada apa? Ada semacam nubuatan ya kalau kita lihat di ayat 4 ya. Hal ini terjadi supaya digenapi firman. Ini apa kaitannya, ini latar belakang kisah Yesus dielu-elukan di Yerusalem dengan digenapi firman yang disampaikan melalui nabi ini? Iya, jadi mungkin sebelum ke situ juga yang menarik nih, jadi kan kalau kisah-kisah Yesus ini, kalau kita mau iseng gitu ya, sambil belajar-belajar sedikit tentang Alkitab, kalau kita baca di Alkitab kita, kalau ada di bawahnya Markus, Lukas, Yohanes, berarti kan itu semua ada di kitab Injil. Ini menarik juga nih, karena nggak semua lengkap ya. Iya, nggak semua tuh ada di empat-empatnya gitu. Tapi kita kan kadang take it for granted, oh udah ada di empat-empatnya. Ini intermezzo aja nih. Misalnya soal kelahiran Yesus gitu. Siapa sih yang nengok? Kalau ternyata di Yohanes enggak. Iya. Tentang kisah kelahirannya. Betul. Dan terus kalau kita bilang kalau di drama Natal kan happy ending gitu ya, semua maju sama. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat itu kan ada yang khas Matius malah nggak bilang gitu, ada yang khas Markus, ada yang khas Lukas gitu, dan itu kan ada apa ya, ada pesan penting juga. Kenapa ini ada di Injil Lukas? Satu angle-nya kok ini, yang satu angle ini nggak ada, tapi angle-nya dari sini. Nah ini mungkin menarik juga untuk kita ngelihat bahwa kisah Yesus dielu-elukan di Yerusalem, Yesus masuk Yerusalem kuat banget nih, karena berarti semua Injil memuat tentang itu. Gitu. Jadi nggak cuma Injil Markus doang. Paling tua tuh kan Injil Markus gitu ya. Nggak cuma Injil Markus doang nih, Injil Markus, Matius yang sebenarnya bisa aja dia nggak menekankan itu, tapi dia juga menekankan itu gitu. Berarti dari sini kita lihat bahwa masuknya Yesus ke Yerusalem menjadi sesuatu yang penting, baik ya dalam semua komunitas Injil itu gitu ya. Jadi ini menarik. Nah tadi menyambung yang Bu Santi bilang, jadi ini apa kaitannya dengan Zakaria gitu. Nah kalau kita lihat itu kan yang tadi Bu Santi juga bilang ya, ini juga menarik nih kalau kita lihat. Jadi kalau kita lihat Alkitab kita 21 ayat 5 di bawah titik 2, Zakaria 9 ayat 9. Iya. Nah berarti ini sebenarnya di Zakaria 9 ayat 9, Matius 21 ayat 5 ini ada juga gitu. Ada dan sama percis. Nah, kenapa bisa ada? Jadi ini adalah bagian dari nubuat tentang kedatangan Mesias. Kalau kita buka ya Bu Santi di Zakaria, kita buka bersama-sama Zakaria 9. Kalau kita lihat tuh di judul yang diberikan gitu ya, kedatangan Raja Damai. Iya. Jadi kan itu tentang kedatangan Raja Damai. Tapi kalau kita lihat lagi di judul sebelum ayat 9 di pasal 9 sampai 14. Itu kan nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Jadi ini bagian Raja Damai, ini bagian dari nubuat tentang kedatangan Mesias gitu. Sampai pasal 14 ya. Iya. Kenapa sih sampai ada nubuatan tentang ini gitu ya. Jadi kalau diingat kan saat itu mereka ada dalam keterpurukan. Mereka butuh
harapan bahwa akan ada Mesias yang datang membebaskan. Jadi ini nubuatan bahwa ini nggak akan begini terus, akan datang seorang raja, akan datang Mesias yang membebaskan gitu ya. Jadi memang konteks saat itu mereka begitu terpuruk, dan dalam keterpurukan mereka meyakini Sang Mesias itu akan datang. Dan Mesias yang datang itu datang sebagai Raja Damai. Nah, jadi Zakaria udah sebagai harapan, sebagai nubuatan. Nah, dalam hubungan ini maka kedatangan Yesus, masuknya Yesus ke Yerusalem ini menjadi sebuah simbol. Yesus Sang Mesias itu ini Raja Damai yang dinanti-nanti nih gitu. Ya, jadi latar belakang kisah Yesus dielulukan di Yerusalem ada harapan, berarti ya. Ada keinginan, ada kerinduan yang nampaknya juga mereka memang sudah tahu, karena di Perjanjian Lama nubuatan tentang kedatangan Mesias itu memang sudah diberitakan, sudah ada. Iya. Lalu kemudian rasanya begitu ya, mereka menaruh harapan itu pada seorang sosok pada sosok yaitu Yesus, begitu ya. Jadi konteksnya adalah ada harapan dari orang-orang yang pada saat itu ada di sekitar Yesus, begitu ya. Lalu kemudian bukan tanpa alasan pasti mereka menaruh harapannya pada Yesus ya. Berarti sudah ada pengalaman-pengalaman mereka melihat, pengalaman mereka menyaksikan, pengalaman mereka mengalami pengajaran-pengajaran Yesus bahwa yang Yesus besar. nih Sang Mesias ini, gitu ya. Yang baik pengajarannya berbeda dari yang lain, penuh dengan kuasa, lalu kemudian bisa menyembuhkan, melakukan semua perbuatan-perbuatan yang besar yang ini tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Dan sosok ini mereka lihat, sosok Mesias begitu ya, mereka lihat ada dalam diri Yesus. Sebegitu rindukah mereka, sebegitu butuhkah mereka pada saat itu sebagai sebuah penggenapan nubuat gitu ya. Jadi kan kita kalau bayangin sekarang mungkin kondisi kita kan bukan dalam keadaan seperti yang dialami oleh Kristenan mula-mula gitu ya, di awal-awal saat itu gitu. Jadi bagaimana mereka ditindas, bagaimana mereka mengalami berbagai macam hal, kira-kira begitu yang membuat, dan ini kan terus-menerus gitu ya. Jadi harapan akan Mesias itu pengharapan mesianik, wah ada orang nih yang bisa ngebebasin, ada seorang pahlawan gitu ya, ada seorang yang akan menyetop segala sesuatu yang mereka alami saat itu. Nah, pengharapan akan itu hidup terus, pengharapan mesianik ini hidup terus, lalu Yesus dilihat sebagai penggenapan akan nubuatan tentang bahwa akan datang nih Raja Damai itu akan datang nih Mesias. Nah, ini dilihat sebagai sosok yang akan mengakhiri, itu sosok hero-nya lah kira-kira begitu. Jadi sudah ada value, sudah nilai mereka hayati ya, lama begitu, bahwa memang akan ada Sang Mesias. Betul, pengharapan mesianik. Dan pengharapan mesianik, dan dapat menjawab apa yang menjadi persoalan mereka. Betul. Pergumulan mereka, permasalahan mereka sehari-hari, dan diharapkan lewat sosok mesianik ini bisa menjawabnya. Benar. Namun pertanyaannya adalah ya sosok, tema judul kita kan pilihan Yesus Sang Mesias gitu ya. Jadi ada harapan dari orang kebanyakan, dan bagaimana Yesus sendiri tampil begitu ya, menempatkan diri, memenuhi harapan apakah atau sepenuhnya terbalik, itu akan dijawab di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 diberi judul Pilihan Yesus Sang Mesias dengan narasumber Pendeta Cordelia Gunawan sebagai Ketua Umum BPMSW GKI SW Jawa Barat. Saat ini kita memasuki segmen yang kedua. Mari sahabat kita berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita lanjut di segmen kedua nih Ibu Pendeta. Di segmen pertama Ibu Pendeta sudah menjelaskan ya, jadi tentang Yesus dilulukan di Yerusalem. Kisah ini bukan cuma ada di Matius, di Markus, Lukas, Yohanes, walaupun sebetulnya tidak semua begitu ya. Berita Injil ada selalu di keempat kitab Injil itu. Ini lengkap. Di keempat kitab Injil menyampaikan semua tentang yang sama begitu ya, tentang Yesus dilulukan di Yerusalem dan bagaimana mereka yang menghayati nilai bahwa memang akan ada begitu ya sosok Mesias yang akan menjawab persoalan mereka, dan mereka melihat sosok Mesias itu ada dalam diri Yesus. Nah, pertanyaannya adalah sosok ini memenuhi harapan? Tidak, gitu tidak. Dan ini penting begitu saya di ayat 1 ya. Ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang depanmu itu dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Ini tentang Yesus dilulukan di Yerusalem. Lihat pertama menarik ini. Ini simbolik nih. Ada apa dengan keledai? Yesus mengutus. Milihnya keledai? Iya. Yesus mengutus 2 orang muridnya lalu kemudian untuk mengambil seekor keledai itu. Nah, sebelum masuk ke keledai, ini kan pilihan Yesus ya. Ini kita bahas dulu harapan orang-orang nih, kenapa sampai bisa begitu gitu ya. Ini nanti makin, kok ini milihnya keledai gitu, supaya makin jelas kontrasnya. Jadi memang keadaan saat itu tuh mereka benar-benar mengalami penindasan di bawah kekuasaan Roma gitu ya. Berbagai macam bentuk penindasan, ketidakadilan, ada pajak-pajak yang mesti dibayar mencekek leher gitu. Pokoknya benar-benar keadaan yang sulit. Terus orang tuh dibeda-bedakan gitu ya. Jadi tatanan sosial yang membedakan ini yang purified, ini yang suci, ini yang enggak gitu. Ini Yahudi, non Yahudi. Jadi kan banyak itu tuh kita dapati. Jadi dalam kefrustasian karena mungkin mereka juga terdiskriminasi, dalam kefrustasian akan kehidupan ekonomi yang gitu mencekam gitu ya, dalam penindasan-penindasan karena kekaisaran Romawi yang begitu-begitu tuh dialamin banget. Nah, harapan bahwa ada Mesias itu yang tadi Bu Santi udah bilang, mereka merasa Yesus nih yang akan memenuhi. Terus Yesus yang mereka pikir adalah Mesias, ini kan tadi juga sempat dibilang ini cerita yang yang sentral juga karena ada di keempat Injil gitu. Bener-bener awal dari karya Yesus, masuk ke Yerusalem, dia milihnya pakai keledai. Gitu ya. Terus kalau saya mikir lagi gitu ya, saya iseng, udah gitu nggak cuman keledai nih, udah keledai betina pula. Jadi zaman dulu kan juga gitu ya, zaman dulu kan perempuan dianggap lebih mungkin kalau keledai laki-laki masih ada keledai jantan ya. Ini kenapa pakai musik keledai betina sama anak-anak bahkan suka nggak dihitung ya. Kalau dalam sensus tuh kan anak-anak kadang suka nggak masuk. Ini malah penekanannya kalau kamu menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Gitu. Ini Mesias loh. Orang-orang punya ini raja gitu ya. Kalau kayak kita nih misalnya kita berharap ini raja, itu milihnya keledai yang bener aja cuy gitu. Masa milihnya keledai? Zaman dulu tuh ada yang lebih keren kuda. Jadi kalau raja kita kan nggak pernah lihat gitu ya gambar raja naik keledai. Tidaknya minimal di film-film nggak pernah. Kalau udah bintang film gitu kan naik kuda yang keren, baju perang. Jadi pulang dari perang memang biasanya kalau menang gitu ya, pulang dalam orang pergi perang kan pakai kuda. Aduh, orang pergi perang naik keledai mah udah diketawain kali. Ini pergi perang naik keledai gitu kan. Pulang perang, wah ini simbol dibantai lah. Kalau keledai udah nah, tapi di awal aja udah langsung aduh. Iya, tapi ini yang menarik, Yesus bukannya pilih kuda gitu. Kalau ada kuda yang paling keren, kok kita kuda putih atau kuda hitam gitu tergantung lah. Tapi ini Yesus bilang keledai, aduh udah keledai betina sama anaknya lagi udah ngerepotinnya 2 kali lipat gitu ya. Tapi ini menarik, Yesus mengawali karyanya dengan memilih masuk ke kota itu
bukan dengan kuda, tapi dengan keledai gitu. Nah, ada apa dengan keledai? Keledai itu adalah simbol damai. Jadi dia bukan declare war gitu ya, dia masuk bukan perang gitu, tapi Yesus datang justru dia jalannya nih metodenya damai gitu. Jadi kalau konsep Mesias, konsep raja gitu ya kan lebih ke arah menaklukkan teritori. Ya. Menang, ada yang kalah, ada yang menang. Enggak, dia datang bukan soal saya mau bukan gitu ya. Dia datang justru sebagai raja damai. Gitu. Jadi makanya milihnya yang lemah banget gitu ya. Yang imut-imut, kalau keledai kan lebih lucu gitu ya. Naik keledai bisa diusap-usap gitu kan, senang. Tidak akan menakutkan. Iya, nggak menakutkan nih gitu. Jadi ini pilihan Yesus yang udah dengan rapi dari awal ya, dia datang menempatkan diri sebagai raja damai gitu. Dia bukan menaklukkan, mengalahkan, enggak tuh. Justru dia datang sebagai raja damai. Mungkin buat orang-orang yang tertindas, dia ada bersama-sama dengan mereka gitu. Jadi ini pilihan gitu. Jadi dia nggak milih keledai, dia milih masuk Yerusalem. Dia nggak milih kuda, dia milih keledai. Untuk nggak ngomong kedelai gitu. Jadi gimana ya? Jadi ada harapan yang orang-orang harapkan itu ada pada sosok Yesus yang mengalami berbagai macam persoalan begitu ya, diskriminasi, pembedaan strata sosial dan sebagainya, dan mereka melihat Yesus secara konsisten, rasanya lihat secara konsisten berpihak pada yang lemah gitu ya, lalu kemudian memberikan tempat pada kelas kedua, kelas ketiga begitu ya, tidak meng-underestimate, lalu kemudian lihat dari karya-karya Yesus ini nih. Nah, itu kan harapan-harapan yang wajar banget. Siapa sih yang seneng kita dalam situasi yang penuh dengan diskriminasi begitu ya. Hanya orang-orang yang diuntungkan aja yang senang dalam situasi yang diskriminasi gitu. Tapi bagi orang-orang yang ditekan tidak senang sekali dalam situasi seperti itu. Dan di tahap pertama Yesus memilih, tadi Pendeta Kordel udah bilang ini keledai loh. Simbol damai. Betul. Jadi bukan berarti Yesus menolak sosok Mesias ataupun harapan ini dong, tetapi bagaimana dia memilih. Itu betul. Dia. Bagaimana dia menjawab kebutuhan mereka dengan cara tampil justru sebagai raja damai. Betul. Tapi kan itu kan jauh dari yang kita bayangkan, begitu. Gimana bisa menaklukkan orang yang melakukan diskriminasi? Ini gimana nih cara Yesus justru memilih jalan yang nggak terduga, gitu. Nggak terduga, nggak populer gitu ya. Terus nggak keren gitu. Maksudnya pilihnya kan, ini kan benar-benar sebenarnya. Kalau orang gitu, saya punya harapan ini di sosok Yesus kayak anti klimaks gitu. Iya, betul, anti klimaks. Masuknya ada nanti malah masuknya keledai, tapi itu baru anti klimaks yang nanti kita masuk ke pekan suci lebih serem lagi gitu ya. Tapi kan dari awal Yesus sudah menampilkan diri jauh dari bayangan kita gitu, jauh dari mungkin nggak memenuhi standar nih gitu ya, nggak memenuhi harapan. Walaupun nanti kita lihat orang-orang sih senang-senang aja waktu itu gitu ya. Tapi Yesus dari awal dia udah memilih dan konsisten di pilihan dia gitu ya. Dia nggak, konsisten. Dia nggak milih kuda tapi terus nanti dia mati di kayu salib. Nggak, konsisten pilihannya tuh ya begitu. Nggak populer lah gitu pilihannya. Pilihannya juga unusual gitu, sesuatu yang nggak biasa. Dan terus yang menarik lagi juga ngelihat ini peace gitu ya, kedamaian, tapi juga kesahajaan. Iya kan, milih keledai gitu. Ini kan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang bersahaja. Nggak ini powerful. Raja loh, raja gitu. Aduh, raja milihnya. Kenapa nggak milih yang keren gitu kan? Ini enggak. Tapi dia memilih kan berbaju zirah kan. Kalau kita bahasa perang tuh. Tapi ini milih justru yang sederhana, jauh lah. Kalau misalnya orang datang naik keledai, masa kita tahu dia raja gitu kan? Enggak. Jadi juga ini mungkin Yesus nih memilih sesuatu yang mungkin kadang gak dipandang sebelah mata gitu. Saya jadi mikir-mikir, iya juga ya, kita tuh sering begitu gitu ya, karena Yesus berkarya lewat sesuatu yang gak kelihatan, gak sophisticated, jadi gak keciri gitu. Iya, gak keciri karena kan ini di luar dari standar, di luar dari bayangan, harapan. Benar. Nah, mungkin dalam sehari-hari kita kan kita juga sering begitu. Cara kerja Yesus jangan-jangan dia kerja di cara yang begitu sederhana sampai kita nggak paham gitu. Dia tuh sebenarnya ada loh, deket sama hidup kita.
Nah, keledai juga kan ada kesan ini kan, kesan jadi apa ya, hewan yang untuk nanggung-nanggung beban. Betul, betul. Jadi udah lemah, kemudian untuk nanggung-nanggung beban, begitu. Jadi secara simbolik Yesus mau bilang apa lewat keledai yang hewan yang nanggung-nanggung beban ini? Iya. Nah, ini juga yang menarik, dikatakan bahwa ini simbol Yesus menanggung. Jadi keledai itu kan kayaknya lemah gitu, tapi nggak lemah loh. Dia kan kalau kita lihat dia dikasih nanti kalau beban justru ya. Iya, beban. Terus udah gitu orangnya naik ke atas bawa beban gitu. Kuat nih sebenarnya binatang ini, kuat gitu, hewan ini termasuk hewan yang kuat. Tapi ini ingin menyimbolkan bahwa Yesus datang, dia yang nanggung beban kita semua gitu. Aduh, ini bener-bener istilahnya double whammy. Apa ya maksudnya? Dia raja, tapi aduh rajanya udah datangnya lewat keledai. Raja yang kayaknya datang dengan damai, menyedihkan lalu gitu ya. Menyedihkan. Tapi juga dia sekaligus menanggung kekuatan. Dia menanggung beban kita. Jadi bener-bener sosok apa ya, raja yang jauh dari yang dibayangkan. Ini raja yang apa? Bukan membawa kemenangan, membawa kelegaan. Dia yang nanggung beban kita gitu. Seolah-olah kan simbol ini keledai ini yang menanggung beban gitu. Ini juga yang ingin ditekankan bahwa dia raja yang menanggung beban kita. Jauh banget ya, raja kan biasanya gain something dari dong, ini betul, enggak. Ini raja justru dia yang beban lo gue yang tanggung gitu ya, gue dosa-dosa. Nah, ini yang mungkin menarik gitu. Simple tapi powerful sebenarnya. Nah, itu dia, simple tapi powerful. Jadi jangan menganggap bahwa kesannya kayak lemah, kesannya kayak nggak berdaya, tapi sesungguhnya dia powerful. Betul. Ya kepadanya diberikan beban kan keledai. Iya, beban. Udah beban barang, beban orang. Benar. Udah gitu ada yang kecil lagi ikut. Iya, kecil lagi. Justru jangan jangan menganggap remeh kelihatan yang kecil, tapi justru kekuatan itu bisa saja ada dalam sosok-sosok yang mungkin tidak tertampil. Betul, begitu ya. Iya. Yang kelihatannya powerful, kelihatannya lemah. Dan ini yang penting. Tadi Pendeta Kordel mengatakan pilihan Yesus itu konsisten, tadi mengatakan ya. Iya. Konsisten, tidak ganti-ganti, tidak berubah-berubah. Ini saya lakukan ini dalam rangka saya mau memenuhi pencitraan publik ya. Jadi ini kan pencitraan publik seneng nih. Oh, saya pakai ini, tapi nanti dikala bagus waktu di foto kan bagus. Tapi dikala ada teranjam, aku akan mengambil pilihan yang berbeda. Tapi kalau Yesus memang mengambil pilihan yang konsisten. Nah, ini menarik. Konsisten nggak populer lagi ya. Konsisten itu yang dia. Nggak populer. Persis. Kalau demi memenuhi pencitraan publik kan dalam rangka untuk populer. Iya. Begitu ini mengancam, dia akan cari jalan yang lain. Iya. Tapi ini konsisten mengambil langkah pun tidak populer. Iya. Untuk misi tertentu jelasnya. Iya. Nah, ini yang menarik pun dalam simbol seperti itu, keriuhan itu orang-orang itu tetap begitu ya, menyambutnya, memotong ranting dan sebagainya. Di ayat 8 tuh ya, orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Sangat besar loh, menghamparkan pakaian. Di jalan ada pula motong ranting dan pohon-pohon yang mendebarkannya di jalan. Heboh. Ada antusiasme. Lalu kemudian ini seperti apa ini antusiasmenya, ditambah lagi ini tadi Pendeta Kordel udah nyebut nih di awal. Ini kan biasanya teks ini memang bacakan pada saat minggu terakhir dan biasanya kita sebutnya Minggu Palma. Ya. Nih apa nih kaitan ini simbol-simbol yang mereka menghamparkan pakaiannya, motong ranting, lalu kemudian ada diberikan nama di minggu terakhir itu di Minggu Palma. Kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat, setiap Senin, di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu
pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, diberi judul Pilihan Yesus Sang Mesias. Kita lanjut di segmen ketiga ini, segmen penutup bersama dengan narasumber Pendeta Cordelia Gunawan. Saya mengajak sahabat belum berinteraksi ya di kolom komentar. Pasti Pendeta Cordelia akan senang merespon baik itu tanggapan maupun pertanyaan dari para sahabat. Baik Ibu Pendeta, kita lanjut ya di segmen ketiga ini. Di segmen yang kedua akhir saya sempat mengatakan dan memang ditulis ya di ayat 8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya merespons begitu ya masuknya Yesus itu Yerusalem dengan menunggangi keledai, betina, dan mereka bersorak-sorak. Orang yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang motong ranting dan sebagainya. Ini orang yang besar sangat besar jumlahnya. Ini siapa saja sih? Semuanya kah yang mengapresiasi? Atau siapa sebenarnya mereka ini? Ini menarik juga ya. Jadi kan tadi kita sempat bilang bahwa ada harapan nih, orang-orang ini punya harapan akan Mesias. Mesianik gitu ya, harapan akan datangnya Mesias. Terus mereka lihat pada sosok Yesus. Terus Yesus datang naik keledai. Belum kecewa nih crowd-nya. Kalau dilihat kan masih orang banyak yang sangat besar. Ini orang-orang yang pasti dulunya mereka tahu lah kiprah Yesus. Mereka udah sering ngikutin Yesus kemanapun pergi gitu ya. Jadi even Yesus datangnya masuk Yerusalem pakai keledai, mereka tetap antusias, tidak merasa bahwa ini nggak oke gitu ya. Enggak, gitu. masih tetap oke. Nggak merasa kok Ogut di prank gitu, enggak, belum. Tapi tetap belum ngerasa di prank ini, masih seneng gitu ya. Soalnya dibilang orang banyak yang sangat besar menghamparkan pakaian, terus udah gitu motong ranting. Jadi kan antusiasmenya masih bener-bener. Kalau ditanya siapa, ini pasti orang-orang yang merasa bahwa Yesus nih jawabannya gitu. Yesus nih Mesiasnya. Pasti kan orang-orang yang ngedukung dia. Tapi bisa juga orang-orang sama kayak kita lah. Begitu ada rame-rame kan kita ikut aja gitu kan. Misalnya kalau ada sesuatu yang rame, saya sih bukan nggak terlibat langsung. Tapi kan heboh aja, ada apa sih gitu ya. Mungkin juga ada juga orang-orang yang cuma ada apa sih gitu ya. Nah tapi yang menarik, mereka yang ini kan masuk Yerusalem. Kejadian penyalipan, dihianati, ditangkep, Via Dolorosa itu kan juga terjadi di Yerusalem gitu. Jadi saya ngebayangin ironis banget gitu. Ini orang yang mungkin ada yang saya seneng sampai buka pakaian saya gitu atau bawa jubah saya gitu kan. Terus udah gitu saya sampai petik-petik daun. Tapi orang yang sama yang mungkin juga ngelihat waktu Yesus menderita gitu. Ini yang mungkin kita juga mesti keep in mind gitu. Jadi the crowd ini mungkin the same crowd yang nanti juga akan berteriak salibkan dia. Iya, mereka yang tadinya nyambut gitu ya, tapi in a blink, tahu dalam waktu beberapa hari tiba-tiba tadi nggak konsisten, tadi berubah-berubah. Betul, berubah-ubah ya. Karena mungkin di tengah-tengah itu ada orang yang, tapi kan juga ada di tengah-tengah keramaian itu juga ada orang yang sedih, yang tapi nggak bisa ngomong gitu ya. Betul. Itu gambaran kita sih sebenarnya. Merasa nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu ya. Iya. Jadi gambaran kita tuh seperti the crowd yang terus kalau pas lagi seneng ya mungkin ini, tapi begitu kita bisa berubah gitu dengan dalam keriuhan. Kita bisa diem, akhirnya takut juga entah apa gitu ya. Itu kan gambaran kita banget sebenarnya ini gitu. Jadi kalau kerumunan tuh begitu ya. Kerumunan gitu. Yang tadinya kita mungkin datang dengan dalam kerumunan tuh kita bisa berubah dalam sekejap. Betul. Berubah dalam sekejap terus ya gitu ya. Terus dalam kita juga kadang milih aman kan? Iya, betul. Jadi dalam itu daripada gue teriak-teriak gue ditangkap gitu. Padahal waktu awal kita yang semangat, Hosana gitu kan udah teriak-teriak. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Terakhir kan disalibkan dia. Ini ditandai nih mereka sedikit berteriak-teriak begitu ya. Iya.
Lalu kemudian ketika entah apapun entah ya keadaan, apapun, akhirnya kan gitu, orang bisa berubah karena keadaan, orang bisa berubah. Tapi itu kita, ini gambaran kita, Yesusnya konsisten, Iya. kitanya yang berubah-ubah nih, Iya. gitu. Karena keadaan, karena Bisa. situasi. Dan karena- juga mungkin akhirnya teriak-teriak salibkan dia, mungkin sedari awal nggak mau. Coba keriuhan ini ngomong begitu dan Iya. ada kekuatan besar, ikut mayoritas ya udah, Nah, jadinya ikut juga. dan kita takut juga dan sebenarnya, takut juga takut. dalam kerumunan ini nggak main-main. Kita juga Bener. antara teriak salibkan dia atau segera kabur begitu Iya, ya. iya. Dan Sedangkan murid-murid Yesus kan juga ada gentar, di crowd iya. itu, gitu. Iya, dan keluh mereka sama-sama Iya. tak berdaya. Betul. Harus bagaimana? Bagaimana? Begitu ya. Dan Yesus rasanya sedari awal sudah tahu ya. Udah tahu nih, Sebenarnya iya, bahwa orang-orang- bakal begini, Nah. tetap dengan sikap yang konsisten tadi begitu ya. Iya. Dan Sikap- milih gitu ya, milihnya itu begitu, dia. gitu. Pilihan Yesus Sang Mesias tetap konsisten pada yang ia pilih Iya, begitu pada ya. value-nya gitu, pada pada value yang nilainya. memang ia pilih begitu ya. Iya. Nah, tadi ya terbawa suasana Iya. terbawa suasana karena senang begitu ya. Senang. Begitu suasana mungkin mengancam, dia akan berubah, tapi Yesus tetap konsisten pada Pilihannya. pada Yesus kan nggak pilihannya. tiba-tiba terus jadi berubah gitu ya. Harusnya dia bisa berubah. Kadang-kadang saya pilih ini, milihnya ribet banget sih, nggak milih yang keren gitu, yang gitu. Tapi kan enggak gitu. Dari awal ya memang ini nih value yang diajarin ke kita. Kenapa sih Milihnya cara kesederhanaan. pilih cara yang susah? Iya. Kalau ada cara yang mudah gitu. Iya, kalau orang ngapain sih pakai susah-susah gitu ya? Toh tujuannya sama, misalnya begitu. Betul. Ia tetap dengan konsisten memilih ya dengan value-nya, sekalipun dia tahu konsekuensi semacam apa yang akan ditanggung. Tapi juga dari awal juga kan dengan keledai tadi itu ya menanggung beban, dia tahu betul bahwa memang dia harus menanggung beban itu. Betul. Menanggung beban itu dan secara konsisten dia melakukannya. Iya. Nah, menarik ya, kenapa di sini kan sebenarnya kan memotong ranting-ranting, pohon-pohon menebarkannya di jalan, dan tentang kisah ini ditulis di Markus, Lukas, juga di Yohanes. Dan biasanya teks ini kan ditulisnya di minggu-minggu akhir sebelum Pekan Suci ya. Betul. Dan biasanya disebutnya Minggu Palma. Minggu Palma. Nah, Bu Pendeta Cordel boleh nggak dikasih intipan informasi dari mana kira-kira kita mendapatkan nama gitu ya, Minggu Palma, Minggu Palem gitu ya. Kenapa nggak Minggu ranting-ranting dari pohon-pohon aja? Saya ingat di rumah saya ada pohon palem tuh. Biasanya begitu menjelang-menjelang ini orang suka lewat minta dong gitu ya daun-daunnya. Iya. Daun palem. Jadi ini menarik juga untuk melihat gitu ya. Saya juga waktu nyiapin kita Minggu Palma. Terus saya lihat lagi nih waktu pas baca di sini kalau di ayat 8 nggak disebut pohon palem gitu ya. Cuman ranting-ranting dari pohon-pohon. Dan iya betul. Iya, nggak ada palem gitu. Padahal ini juga yang kita baca sih sebenarnya. Nah, memang kalau kita lihat ini kan ada di Injil Markus, ada Lukas, ada Yohanes, ada dari ketiga Injil yang lain yang benar-benar ngomong tentang palem ya cuman Yohanes. Jadi di Injil Yohanes dia sebut tuh tentang palem. Jadi kalau kita lihat Bu Santi mungkin bisa bacain di Yohanes 12 ayat 13 ya. Ayat 13 Iya. ya. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Iya, jadi memang kalau ngelihat dari Yohanes ya sah juga lah. Karena ada daun palem ada juga di Yohanes. Tapi menarik ternyata palem ini bikin keributan juga gitu di kalangan ahli-ahli biblika gitu ya. Jadi angle apa yang ini ada gitu. apa maksudnya? Iya, gitu. karena sebenarnya ada juga yang bilang bahwa pohon palem ini sebenarnya nggak khas Yerusalem gitu. Pohon palem itu kalau ada di Yerusalem mesti diimpor dari Yeriko. Gitu. Jadi pohon palem bukan sesuatu yang khas Yerusalem gitu. Nah, terus juga memang kalau dilihat nih di kitab Makabe gitu, nggak ada di Protestan ya, tapi di kitab Makabe ada yang bilang sih palem tapi dibawa ke Yerusalem. Tapi pokoknya intinya masih agak bingung orang apa ini benar-benar daun palem atau bukan gitu. Menarik untuk ngelihat bahwa tapi akhirnya sih kita nyebutnya Minggu Palma. Bahkan sebenarnya yang menarik juga kalau kita lihat di LAI. Jadi saya bandingin nih di pohon palem tumbuh di Yerusalem itu ada di Nehemia 8 14 sampai 15. Kalau Nehemia 8 14 15 itu dilihat di
King James Version ada tuh istilahnya palm trees gitu ya. Tapi kalau kita lihat di Alkitab kita, Keluaran LAI baik TB1 TB2 nggak disebut tuh palem gitu. Nah ini ya nggak tahu ya. Ini kan bisa juga seolah-olah memang semakin menegaskan bahwa palem kayaknya emang susah tuh. Zaman itu bukan sesuatu yang khas tadi yang tumbuh di sana begitu. Betul. Nah, tapi kenapa terus akhirnya ditekenin Minggu Palma nih palem gitu? Karena konon katanya palem itu ternyata mensimbolkan kemenangan. Palem tuh victorious gitu. Nah, juga jadi kalau menurut ahli sejarah, Kekaisaran Romawi itu membabat semua pohon palem. Makanya pohon palem sukar dulunya katanya ada dibabat karena dia argumentasinya ada koin yang gambarnya itu gambar palem. Koin zaman dulu. Berarti kan palem ini sesuatu yang dekat gitu. Cuman saya ingin mengajak kita sih maksudnya ngelihat apa ya? Kita take it for granted ya udah palem gitu, tapi ternyata palem itu juga ada problematik gitu ya. Tapi kita nama ini juga Minggu Palma gitu. Padahal tidak di semua kitab juga gitu dicatat di catatan Injil tentang palem, cuma Yohanes doang gitu. Nah, ada makna tertentu berarti tadi ya tentang simbol mengingat kemenangan. Betul. Tentang victory ya, victorious, tentang kemenangan. Nah, tentang ini tuh kita bisa ngerti nggak ya? Atau jangan-jangan ya begitu baca ini, oh iya, motong ranting-ranting dari pohon-pohon dan iya. Apalagi kalau udah siap Minggu Palma udah pada ngambilin. Iya. Dan terus juga kadang saya jadi mikirnya begini, maksudnya palem itu kan lambang kemenangan ya. Tapi Yesus padahal datangnya bukan kuda, dia nggak datang perang ya, kita aja yang heboh gitu. Oh, dia datang seolah-olah disambut seperti raja yang pulang perang gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya dia nggak even border, kok nggak even pusing gitu datang. Orang bukan soal menang kalah, dia milihnya keledai gitu ya. Itu mungkin kita juga bisa aja jadi salah sambung kan. Yesus nggak minta ini sambut gue begini-begini gitu kan, kita nggak dikasih nasi bungkus untuk betul iya. Nggak kan, ini keriuhan itu yang kerumunan itu yang memang welcome dia begitu. Welcome dia sebagai raja perang gitu. Iya kan? Jadi nyambut-nyambutnya pakai palem misalnya gitu. Betul. Nah, tapi menarik juga, maksudnya kita Minggu Palma tuh kan punya kebiasaan. Nggak tahu udah lebih banyak nggak sih ya di GKI yang kebiasaannya biasanya kita udah mulai sih. Udah mulai gitu. Paling simbolik atau ya beberapa aja. Iya. Belum nggak semua. Saya kadang mesti ada lahan yang khusus sekali untuk menanam palem gitu. Tapi seberapa ini kalau kita lihat lagi dari itu ekologi gitu ya. Seberapa ini memang ramah lingkungan sih kegiatan ini. Kadang-kala ya kita udah pikir udah Minggu Palma, take it for granted ya udah. Tapi kan ada sesuatu apa ya? Ya kita mesti kritis juga gitu loh. Seberapa ini memang sebenarnya mesti benar-benar palem gitu. Terus juga palem itu juga cuman simbol. Terus seberapa ini juga menjadi sesuatu yang ramah lingkungan. Kita kan kadang cuma ya udahlah, udah biasa. Kalau pohon palem semua dipotongin cuman gara-gara, walaupun sebenarnya ya palem itu nanti kalau dibawa pulang terus itu yang sebenarnya jadi abu. Tapi kan kita belum sampai ke situ juga. Belum, iya dibakarnya dengan daun-daun yang lainnya. Iya, bukan juga pakai dibakar itu. Daun lain yang itu udah keburu mati duluan. Iya, yang daun palemnya entah ditaruh di mana. Tidak ada juga yang memang secara khusus ini disimpan ya. Enggak juga. Atau gereja yang misalnya ngumpulin itu juga mungkin ya udah ya kalau palem itu benar-benar dikumpulin. Ada memang begitu ya, harus benar-benar dikumpulin. Iya, misalnya. Tapi kan beberapa gereja ya sebut saja GKI, coba gereja mana yang memang konsisten gitu, lalu kemudian secara khusus mengumpulkan dan menyiapkannya untuk di tahun yang akan datang. Iya, gitu. Kalau itu masih ada ininya. Cuman saya bilang kita belum sejauh itu juga. Kita mah heboh palem-palem terus ditinggal juga. Betul. Padahal ya itu ya terus karena mungkin ya itu nggak relate sama konteks kali ya. Kemenangannya bukan itu simbolnya. Iya. Sebenarnya juga nggak usah pakai. Kemenangannya bukan simbolnya, bukan di situ mungkin ya. Daun palem tuh simbol kemenangan, victory. Tapi kan sebenarnya Yesus juga tidak juga. Dia nggak datang sebagai raja perang gitu kan, enggak gitu sebenarnya. Nah, bagus juga sih Kak. Gara-gara belajar ini kan kita jadi lebih terbuka gitu ya. Maksudnya lebih kritis juga terhadap hal-hal yang kita udah take it for granted ya begitu itu gitu. Apalagi namanya Palm Sunday. Iya, Palm Sunday. Minggu Palma. Padahal dilihat-lihat mana palmanya nih gitu. Tidak banyak. Walaupun ada di Yohanes gitu ya. Tapi kan berarti ada sisi yang kita perlu
ya itu saat kita belajar kita semakin lihat, bisa semakin peka, semakin baik Bu Pendeta. Nah, kita kan ada di segmen 3 nih, di menit-menit terakhir. Ini apa ini relevansinya buat kehidupan kita sehari-hari tentang pilihan Yesus Sang Mesias yang tetap konsisten dengan value, konsisten untuk mengerjakan apa yang Bapak kehendaki gitu. Konsisten itu juga kata kunci tuh berarti ya, karena kita sering nggak konsisten gitu. Itu sih maksudnya, kita beriman kepada Yesus yang konsisten. Itu juga kita mungkin mesti belajar gitu ya, bahwa kita sering kali ya jadi crowd yang nggak konsisten. Seperti apa sih, air di daun talas gitu atau apalah, kita kan sering kali ya begitu gitu ya. Tapi mungkin belajar konsisten ini menjadi sesuatu pesan yang cukup penting gitu. Terus pilihan Yesus, value-nya Yesus yang dia pilih itu kan kedamaian, tapi tadi ya konsistennya pada value ya itu. Iya, tadi konsisten ya. pada value kita. Pada value. Iya, kita malah value-nya nggak tahu juga, nggak jelas gitu. Gue value-nya apa? Betul. Kalau ditanya value-mu apa gitu ya, apa ya Nggak value tahu, saya? Apa ya gitu. Iya benar. Nah, Yesus jadi kan konsisten, sama Yesus konsisten memilih value. Value yang Yesus pilih apa? Dia milih, kalau dari kisah ini ya dia milih damai. Bukan perang. Betul. Dia bukan soal menang kalah. Iya. Zaman sekarang tuh kita mikirnya selalu win-lose. Betul. Menang kalah. Begitu selalu mesti ada, istilahnya ada korban. Gue yang menang. Iya. Yesus kan enggak, orang dia naik keledai, dia enggak itu gitu ya. Terus juga damai gitu ya, damai. Dia memilih kedamaian, bukan perang. Terus dia juga milih kesederhanaan, bukan kemewahan. Kalau zaman sekarang kan kayaknya makin mewah, makin keren. Makin mewah, nilai diri kita itu makin bertambah kalau saya mewah. Gitu. Kalau sederhana siapa lu gitu ya? Siapa yang mau lihat? Siapa yang mau lihat gitu. Jadi kita mesti glamor. Itu kita beriman sama Yesus yang nggak even kelihatan sih, gitu. Dan seringkali tak terduga ya, kita lihat bisa di sosok-sosok yang terkesannya tuh lemah, tak berdaya, justru dia kuat. Betul. Nah, itu juga pelajaran kita tuh ya, bahwa jangan underestimate sesuatu yang kelihatannya lemah. Sesuatu yang nggak kelihatan, malah little things gitu. Itu yang mungkin, atau nggak cuma little things, orang-orang kita kan suka underestimate gitu. Betul. Kita belum tahu aja. Belum tahu aja. Mungkin jangan-jangan kalau Yesus ada, kita underestimate juga, naiknya keledai. Kita nggak kalau ada di zaman sekarang akan mengambil jalan seperti apa ya, akan mengambil kemasan yang seperti apa. Kita milih Marvel. Kita nggak milih lah keledai, yang bener aja gitu kan. Iya. Itu. Dan terus mungkin pesan lain adalah, ya itu, kita rentan seperti crowd yang gak konsisten gitu, gampang berubah-ubah. Terus kita juga itu mikir menang kalah, value-nya tuh yang ketancap ke otak kita tuh soal win-lose gitu. Selalu begitu ya, selalu hitam putih gitu ya. Padahal kan Yesus gak. Yesus selalu biner ya, mana menang mana kalah. Iya, selalu begitu. Iya, padahal Yesus sukses gak sukses, dia justru datang merombak seluruh pembedaan-pembedaan yang ada. Dia ngerombak struktur tuh. Betul. Dan banyak juga yang nggak siap begitu ya. Dengan dia merombak struktur itu, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Begitu ya. Ada yang suci, nggak suci, ada Yahudi, non Yahudi gitu. Itu kan Yesus justru datang meniadakan gitu, harusnya gitu. Semua batas-batas yang kita buat justru menjadi sekat-sekat begitu ya. Benar. Ya. Yang seharusnya kita bersyukur justru tidak perlu itu, tetapi ya itu dia, ada sekelompok orang mungkin karena diuntungkan lewat pembagian strata seperti itu, sedangkan tanpa kita sadari ya kita juga kebentuk mengkotak-kotak. Iya, yang mungkin yang terakhir yang penting juga adalah yang tadi soal palem gitu ya. Bahwa kita perlu kritis juga sih terhadap tradisi, terhadap sesuatu yang udah kita rayakan biasa gitu ya. Mungkin kita perlu kritis, terus ngelihat juga emang benar di Alkitabnya begitu gitu ya. Terus juga mesti berani juga kalau dalam perjalanan kita sebagai gereja, tradisi-tradisi itu kan bukan sesuatu yang harga mati nggak bakal bisa dirubah gitu kan, nggak juga ya. Maksudnya kalau ini palem ditempatkan dalam teologi ekologi misalnya, seberapa memang liturgi kita ramah lingkungan gitu, ini kan menjadi nilai gitu. Terus kalau kita juga memperhadapkan apa memang sebenarnya apa sih yang mau dicari dengan palem gitu, ada simbol-simbol apa, mungkin itu juga penting sih. Baik. Jadi imannya nggak statis gitu ya. Baik, Ibu Pendeta Cordel, terima kasih nih untuk kesediaan menjadi narasumber dalam ngulik Alkitab pada episode kali ini dengan judul Pilihan Yesus Sang Mesias. Dan sahabat, dimanapun sahabat berada, ketika tayangan ini boleh menjadi berkat, sahabat boleh membagikannya kepada
sebanyak mungkin orang, kiranya boleh sebanyak mungkin orang juga terberkati melalui tayangan ini dan boleh menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita mau menutup dalam doa, silakan Ibu Pendeta boleh menutupnya dalam doa. Ya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali belajar dari perikop yang mungkin sudah tidak asing dalam kehidupan iman kami. Tapi kami kembali diyakinkan, kami kembali melihat sosok Yesus yang begitu konsisten dalam menjalankan pilihan apapun resiko yang dihadapinya. Biarlah kami boleh belajar menjadi orang-orang yang konsisten dalam pilihan-pilihan kami, konsisten menampilkan nilai-nilai hidup kami, dan biarlah nilai-nilai hidup yang kami pilih itu sejalan dengan yang Yesus demonstrasikan di dalam kehidupannya. Ajar kami untuk dengan peka ya Tuhan menghargai hal-hal yang mungkin tidak terlihat dalam mata kami, tidak terlihat dalam hidup kami, tapi kami boleh kembali diingatkan bahwa Yesus bekerja dalam cara yang tidak kami bayangkan. Yesus bekerja melalui sosok yang mungkin tidak kami bayangkan sebelumnya, tidak kami harapkan sebelumnya, tapi begitulah cara Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan sekali lagi boleh menyentuh hidup kami dan membuat kami semakin bertanggung jawab dengan kehidupan yang Tuhan titipkan untuk kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan seluruh doa dan juga keberadaan diri kami. Amin. Amin.